Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, dan nanti kita akan lebih fokus juga akan membahas di dalam ayat yang ke-15. Tetapi kita perlu melihat secara konteks keseluruhan daripada pembacaan ini, dan kita coba melihatnya di dalam satu tema penting yang saya beri judul Mengapa Engkau Menangis. Saudara, mari kita sama-sama membuka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dan kita membaca, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah membuktikan kematian orang-orang penting, pemimpin-pemimpin suatu bangsa, ketika dia mengalami kematian, dia meninggal, itu ditangisi oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan mungkin ditangisi berhari-hari sebagai satu bentuk kesedihan pengikut-pengikutnya yang telah ditinggal pergi secara fisik oleh orang yang dikagumi, bahkan mungkin juga orang yang dikasihi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita merenungkan di dalam bagian itu, atau mungkin kalau kita sedang merenungkan tentang hidup kita, mungkin kita pernah juga mengalami satu kesedihan seperti itu. Kesedihan ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Kesedihan ditinggal pergi oleh orang yang pernah menikmati kebersamaan dengan kita, menikmati sukacita bersama dengan kita. Namun saudara, tangisan itu kalau kita lihat di dalam konteks umum, itu adalah tangisan-tangisan kesedihan hanya karena ada perpisahan secara fisik. Mereka telah berpisah dengan orang yang dikasihinya. Ada tangisan, tetapi tangisan yang sebetulnya hanya tangisan sesaat saja karena sedih. Tetapi apakah tangisan itu kemudian berlanjut di dalam fase berikutnya? Itulah yang membedakan tangisan-tangisan orang yang ada di Alkitab ketika dia menangisi tentang kematian Kristus. Saudara-saudara, itulah yang kita mau coba renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kematian Kristus? Hari ini kita akan melihat ada tangisan. Tetapi apakah tangisan itu sama dengan tangisan manusia pada umumnya? Dan bagaimana ketika kita merenungkan tangisan itu di dalam konteks kebangkitan Kristus? Hari ini kita akan melihat, saudara, ada seorang bernama Maria Magdalena yang Tuhan hadirkan untuk boleh menjadi satu pelajaran, satu teladan, atau satu kebenaran yang boleh disampaikan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman. Tentang apa, saudara? Tentang tangisan yang sebetulnya seharusnya seperti apa kita menangis di hadapan Tuhan. Saudara, kita memang memahami bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita satu sukacita. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita satu pengharapan. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita satu keberanian baru. Kebangkitan Kristus itu meneguhkan iman kita sekali lagi di dalam Kristus. Tetapi ternyata di dalam Alkitab ada begitu banyak makna-makna lain yang kita coba lihat di dalam konteks-konteks Alkitab yang diberikan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam teologi Paulus misalnya, kebangkitan Kristus itu memberikan satu peneguhan pembenaran kita di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus itu meneguhkan satu pendamaian yang clear, yang selesai bersama dengan Allah Bapa karena kematian Kristus
di atas kayu salib dan seterusnya. Tetapi ternyata di dalam Injil Yohanes juga memberikan satu nuansa yang berbeda tetapi penuh dengan makna. Kematian bahkan orang mencoba menghindari, bahkan mencoba untuk menunda, menjauhkan daripada hal-hal seperti itu. Itu manusiawi. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang kematian dan bagaimana kematian Kristus dan bagaimana respon orang-orang yang ada di sekitarnya, inilah yang kita coba melihat di dalam konteks yang kita baca pada pagi hari ini, saudara. Ketika kita lihat Yesus sudah bangkit, lalu kemudian di dalam ayat yang sebelumnya kita lihat Petrus, Yohanes ketika dia datang ke kubur lalu pergi lagi, tetapi ada seorang wanita di situ. Dikatakan ada yang sedang bersedih di situ. Maria Magdalena ada di kubur itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ayat 11 sampai ayat yang ke-13, saudara, itu dimulai dengan kesedihan daripada Maria Magdalena. Saudara, kata tetapi di sana itu sangat penting untuk menjadi satu pendahuluan pemahaman kita mengerti hal ini. Dikatakan tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, menarik untuk kita mulai perenungan ini dengan kata tetapi itu. Mengkontraskan antara kedua rasul yang pulang ke rumahnya setelah dia datang ke kubur, Petrus dan Yohanes, tapi dia pulang kembali ke rumahnya. Berbeda dengan Maria yang tetap berada di kubur itu, saudara. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kemudian berpikir begini, merenungkan, kenapa Maria ada di situ? Jika makam itu kosong, kenapa dia masih ada di situ? Bukankah dia juga ikut pulang dong? Ngapain di situ? Orang sudah tidak ada lagi mayat di kuburan itu kok. Kalau kita berpikir secara manusiawi begitu ya. Tapi saudara, saya coba membawa saudara dan saya untuk merenungkan satu ilustrasi seperti ini. Jika saudara pernah kehilangan orang yang saudara sayangi, yang sangat berarti bagi saudara, lalu kemudian saudara tahu ya bagaimana ia begitu berarti dalam hidup saudara, saudara mulai akan membayangkan, merenungkan kenapa Maria ada di sana. Saudara, mungkin ketika saudara bahkan berbicara dalam hati, betapa saudara merindukan orang itu. Mungkin saudara berbicara di dalam hati, betapa saudara ingin bersama-sama dia kembali. Maka saudara sudah mulai akan mengerti mengapa Maria ada di kubur itu. Saudara, kita tahu siapakah itu Maria. Maria di dalam ayat-ayat sebelumnya kita tahu dia adalah orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dirasuki 7 roh jahat, saudara. Dia adalah orang yang kemudian diubahkan Tuhan. Lalu dia mengiring Tuhan Yesus terus di dalam pelayanannya. Bahkan kalau saudara membaca kitab Injil yang lain, kita lihat bagaimana para perempuan-perempuan itu mengiring Yesus. Dan di situ juga ada Maria Magdalena. Bagaimana ketika dia naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, kita lihat ada Maria ibu Yesus, ada Yohanes, juga Maria Magdalena ikut di dalam perjalanan menuju ke Golgota itu. Bahkan saudara, di akhir kehidupan Tuhan Yesus secara manusia ketika dia mengalami kematian, ada Maria yang juga terus mengikuti Yesus. Ini langkah iman yang spektakuler dari seorang yang telah diubahkan Tuhan. Ini perjalanan iman yang menakjubkan dari seorang yang telah diubahkan Tuhan, saudara. Betapa tidak? Maria yang penuh dengan cintanya kepada Tuhannya, Maria yang penuh dengan kasihnya kepada Tuhannya, tidak mau melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Bahkan di dalam kematian Kristus pun, orang melihat mayat seonggok sampah yang tidak berguna lagi seperti Pilatus. Mungkin manusia melihat mayat Yesus itu, orang-orang di sana pada waktu itu, apalah artinya mayat Yesus sekarang? Bahkan para murid pun meninggalkan dia, meninggalkan mayat Yesus. Bahkan Petrus dan Yohanes pun itu pergi meninggalkan Yesus setelah dia tidak lagi melihat kubur itu menjadi kosong dan tidak lagi melihat mayat Yesus, dan dia pulang. Tetapi saudara, pengharapan dan cintanya Maria, saudara, itu tidak pernah berubah hanya karena keadaan itu berubah. Ini poin pertama, saudara, yang saya ajak kita merenungkan tentang sosok Maria Magdalena. Maria Magdalena yang begitu mengasihi Kristus, Maria Magdalena yang begitu mencintai Kristus, ia tidak berubah.
Ia tetap setia di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan, kenapa kita bisa mengatakan dia tinggal seorang diri di sana? Saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13 misalnya ya. Kita coba loncat sebentar dulu, kita lihat ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris kita lihat ini woman ya. Perempuan, mengapa engkau menangis? Bukan ibu di dalam konteks ibu yang melahirkan anak, tetapi perempuan, woman, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, kalau kita lihat dikatakan di situ, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan sambil ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan, sebelah kepala, dan seorang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat itu, ya kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, ada satu perjumpaan di dalam kehidupan Maria di saat itu, saudara. Tapi sebelum masuk ke sana, saudara, saya ingin mengajak kita semua merenungkan apa yang Maria alami saat itu. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita hari ini. Ada perjalanan iman, saudara, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang berbeda. Itu sebabnya Calvin memberikan penafsiran di dalam bagian ini. Kita melihat bahwa tidaklah sia-sia Maria Magdalena pernah dibebaskan dari 7 roh jahat itu, karena kemudian ia menunjukkan dirinya sendiri sampai akhir sebagai murid yang begitu setia kepada Yesus Kristus. Saudara, ayat 11 ini menunjukkan satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam bagian pertama, saudara. Kalau saudara mengerti kenapa Maria itu datang ke kubur itu, kalau saudara memahami bagaimana cinta Maria itu begitu besar, ada memang kepedihan hati, kesedihan, tetapi ia tidak mau melepaskan hatinya kepada Kristus. Ia terus ingin berdekat dengan Kristus. Itu sebabnya kita melihat bagian ini menjadi satu pelajaran yang penting untuk kita hari ini. Bagaimana kesetiaan kita mengikut Kristus? Apakah kesetiaan kita itu dipengaruhi oleh keadaan yang berubah-ubah? Oh, saya mengikut Kristus kalau keadaan baik. Banyak bunga-bunga di mana-mana, begitu kata dunia. Banyak keindahan-keindahan, kelancaran-kelancaran hidup yang ada. Oh, saya ikut Yesus, saya pengikut Yesus. Tapi bagaimana ketika ada duka cita yang datang dalam hidup kita? Bagaimana ketika ada problem rumah tangga datang dalam hidup kita? Bagaimana ketika ada pergumulan kita mendidik anak sudah mulai datang dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita bergumul dengan pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya? Mulaikah kita meragukan Kristus? Ataukah cinta kita tidak berubah kepada Kristus? Maria Magdalena tidaklah seperti orang-orang dunia lainnya. Orang-orang dunia, bahkan kita lihatlah para murid di mana saat itu. Murid-murid tentu juga memang dalam pergumulan mengikuti Yesus. Tapi kita lihat iman Maria cukup menonjol di dalam bagian itu, saudara. Dengan apa? Kalau kita lihat kontras antara iman atau kehidupan para murid dengan Maria Magdalena, di mana mereka? Di mana para murid? Para murid ketakutan, saudara. Para murid tidak lagi menunjukkan imannya. Bahkan Petrus yang pernah katanya mengatakan dia adalah orang yang sebagai garda terdepan ketika ada orang yang mengganggu Tuhan Yesus, atau ada orang yang betul-betul di dalam kehidupannya menunjukkan satu, katanya dia akan menjadi orang yang akan membela Yesus. Mana dia sekarang? Terkadang hidup kita demikian seperti para murid, saudara. Dalam momentum-momentum tertentu kita seperti semangat mengikut Yesus. Kita pergi pelayanan, kita semangat pergi ke gereja, kita betul-betul sukacita. Bagaimana ketika ada masalah dalam hidup kita? Orang melihat, ngapain sih lu ikut-ikut Yesus terus? Buktinya lu hidupnya kayak gitu. Ngapain sih percaya kepada Yesus? Apa pengharapanmu? Bukankah orang-orang dunia juga mengatakan hal yang sama? Kalau kita sedang berbicara secara parafrase, ngapain kamu pergi ikut-ikut Yesus? Yesus itu sudah mayat loh. Bahkan sudah tidak ada dikubur. Kenapa engkau masih di situ? Nah, kira-kira kalau kita bertanya seperti itu. Tapi Maria sudah menjawab itu dalam
pergumulannya dia dengan mengikut Yesus. Imannya, kesetiaannya, walaupun mungkin orang lain melihat kesetiaan itu sia-sia. Sekali lagi saudara, imannya Maria Magdalena tetap teguh setia mengikut Yesus, walaupun mungkin kesetiaan itu sia-sia menurut dunia. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita perjalanan iman. Bagaimana kita mengerti kembali arti kesetiaan ikut Yesus. Kematiannya ketika kita lihat Via Dolorosa itu begitu menakjubkan sampai ke Kalvari. Kita melihat banyaknya orang-orang yang mengiring Yesus dan kita belajar banyak hal tentang hal itu. Sekarang ketika Yesus juga sudah bangkit, saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari tentang teladan iman, khususnya berbicara tentang Maria Magdalena. Ini hal pertama saudara yang saya ingin sama-sama kita renungkan di dalam hari Paskah ini. Bahwa kesetiaan Maria itu kesetiaan yang tidak berubah hanya karena keadaan itu berubah. Ini poin pertama saudara, mengingatkan kita. Who am I? Siapa saya Tuhan? Apakah imanku, apakah kesetiaanku, apakah kepercayaanku kepada Tuhan hanya ketika aku melihat yang sukacita daripada Tuhan? Tapi bagaimana ketika dalam tanda kutip kesedihan itu datang? Bagaimana ketika masalah-masalah hidupku itu banyak? Apakah aku tetap setia? Atau mungkin dunia mencibirku dengan satu penilaian, ngapain kamu tetap menjadi orang Kristen? Ngapain tetap berpengharapan? Tetapi kita tahu kenapa kita berpengharapan. Kita tahu seperti Maria, dia tahu dia mencintai Kristus dengan setia kepada dia. Itu sebabnya saudara, bagian pertama ini mengingatkan kita di hari Paskah. Mari kita belajar setia kepada Kristus walaupun keadaan berubah-berubah. Keadaan yang berubah tidaklah mengubah kesetiaan kita kepada Kristus. Yang kedua saudara, ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ketika Maria masuk, dia melihat 2 malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Apa yang coba Yohanes sampaikan kepada pembaca mula-mula saat itu tentang konteks kehadiran 2 malaikat ini? Saudara, saya ingin membawa kita semua merenungkan satu hal. Kristus yang pernah dimuliakan oleh 2 penampakan transfigurasi di bukit saat itu menunjukkan kemuliaan Kristus, bukan? Bahkan ini sebelum dinyatakan kemuliaan Kristus oleh 2 malaikat itu. Saudara pernah nggak merenungkan apa arti daripada kerub yang ada di tutup pendamaian itu? Mari kita coba lihat Keluaran 25 saudara. Keluaran pasal yang ke-25. Ada hal yang begitu sangat indah, sangat penting untuk kita renungkan. Ayat 17 sampai 19. Saya bacakan Keluaran 25 ayat 17 sampai 19. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Dan saudara-saudara sekalian, seorang penafsir mengatakan posisi kedua malaikat itu di bagian kepala dan di bagian kaki dari tempat Tuhan Yesus dibaringkan mengingatkan kita akan 2 kerub di atas tutup pendamaian itu. Apa yang mau dikatakan Yohanes kepada pembaca mula-mulanya? Bahkan di dalam kematian Kristus pun, empty tomb, kubur yang kosong itu tetap menyatakan kemuliaan dan karya pendamaian Kristus di sana. Begitu menakjubkan, orang mungkin tidak melihat apa arti daripada kedatangan malaikat itu. Tetapi saya percaya kalau kita merenungkan bagian ini dan mengingat kembali tipologi karya Kristus yang sudah dimulai di kitab Keluaran itu,
menunjukkan bahwa ada karya pendamaian yang coba Tuhan mulai perintahkan kepada mereka untuk membuat kerub itu. Nah, nanti 2000 tahun yang akan datang atau ribuan tahun yang akan datang, ada kerub yang sebetulnya itu nanti dinyatakan, walaupun itu sudah kosong mayat kubur itu, tetapi ada penampakan malaikat yang menunjukkan bahkan di dalam kubur Kristus pun kemuliaan Allah itu dinyatakan. Karya pendamaian itu masih ada jejak-jejaknya di kubur kosong itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bagian ini, dua orang malaikat itu menarik untuk merenungkan apa yang dikatakan Calvin dalam bagian ini. Calvin menganggap hal ini sebagai awal dari pemulihan Kristus. Lalu kita masuk di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan di dalam bagian itu, saudara, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, wanita, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di sana. Tapi kita lihat bagaimana pergumulan perjalanan imannya Maria mengenal kembali siapakah itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini juga mewakili kita? Terkadang di dalam hidup kita, kita sering membingungkan diri kita sendiri dengan persoalan-persoalan hidup yang sebetulnya itu tidak perlu untuk kita persoalkan. Terkadang kita merasa sedih, terkadang kita merasa kehilangan mungkin pengharapan terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak perlu untuk dipersoalkan. Saudara, apakah Maria Magdalena tahu bahwa yang berbicara kepadanya itu adalah malaikat? Kenapa Maria kemudian mengatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan? Dia memang melihat secara fakta tidak ada lagi mayat di dalam kubur itu. Tapi bukankah, saudara, bukankah ada satu kesedihan-kesedihan yang sebetulnya secara fakta memang itu tidak ada, tetapi secara iman harusnya Maria kembali mengingat akan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa dia akan bangkit. Tapi saudara, tentu Alkitab tetap memberikan ruang bagi orang percaya bergumul mengerti siapakah itu Tuhannya. Sekali lagi saudara, Alkitab tetap memberi ruang kepada orang percaya bergumul mengerti siapa Tuhannya. Kita tidak bisa langsung mengatakan, kenapa Maria kok goblok banget sih tidak mengerti, kan Tuhannya sudah bangkit. Tidak saudara, inilah yang namanya proses berjalan bersama dengan Kristus. Ada ruang Alkitab berikan di mana orang itu bergumul. Ingatlah Thomas misalnya. Thomas pun juga bergumul kan. Bergumul mengerti siapakah itu Tuhannya. Dia bilang, kalau saya belum kasih masuk tanganku ke dalam lambungnya, tanganku ke lubang tangan yang berlubang, aku tidak percaya. Tuhan pun juga memberikan tempat untuk Thomas bergumul. Tuhan pun juga memberikan tempat untuk Maria Magdalena bergumul. Dan bukankah itu juga Tuhan seringkali juga berikan kepada kita ruang-ruang tertentu, waktu-waktu tertentu untuk kita bergumul mengerti siapakah Tuhan kita. Saudara, dikatakan di dalam bagian itu Maria pun juga sedang bergumul di sana. Kenapa dia tidak tahu? Nah, itu sebabnya kita lihat kemudian seringkali ketika kita dalam kondisi yang begitu susah, kita gagal melihat Tuhan dalam hidup kita, melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita terlalu diliputi oleh emosi perasaan, kita terlalu diliputi oleh kesedihan-kesedihan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kita sulit melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan tidak tinggalkan Maria di dalam pergumulan itu. Ayat 14 saudara. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara sekalian, saat dia berbalik dan melihat Yesus berdiri di sana, tapi masih tidak sadar bahwa itu Yesus. Inilah satu kebenaran yang Tuhan juga mau memperlihatkan kepada kita, bahwa masih ada ruang-ruang di mana kita diberikan Tuhan juga kadang-kadang waktu untuk bergumul mengerti siapakah itu Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan Maria. Maka kemudian kita lihat di ayat yang ke-15. Tuhan tidak tinggalkan Maria terus bergumul di dalam ketidakmengertiannya akan kebangkitan Kristus. Tuhan tidak tinggalkan Maria terus bergumul di dalam kesedihannya. Maka ayat 15 kata Yesus kepadanya,
"Wanita, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Saudara, dua pertanyaan ini begitu sangat penting yang sekali lagi meneguhkan pengharapan iman daripada Maria Magdalena. Mari kita coba telusuri dua pertanyaan itu, saudara. Pertama, ketika Tuhan berkata kepada Maria, "Wanita, mengapa engkau menangis?" Ini adalah satu pertanyaan, saudara. Kenapa Maria tidak mengenal itu adalah Yesus? Kita waktu menghadapi sebuah kesedihan, mari kita coba belajar melihat kehadiran Tuhan. Mari kita coba belajar untuk mengerti akan Tuhan. Bukan terjerumus, bukan tenggelam di dalam kesedihan-kesedihan yang kemudian akhirnya membuat kita tidak melihat lagi kehadiran Tuhan di sana. Yesus menutupi identitasnya. Pada waktunya nanti Maria, pada waktunya nanti Kleopas dan temannya mengerti siapakah itu Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Apa arti daripada pembentukan iman ini bagi Maria dan Kleopas dan temannya? Saudara, Yesus tidak ingin Maria mengenalinya pada awalnya, sehingga dia bisa mengajari satu kebenaran penting, bahwa dia selalu hadir bahkan ketika orang tidak melihat dia. Tuhan selalu hadir bahkan ketika manusia atau orang-orang yang dikasihinya atau orang percaya itu belum melihat dia. Saudara, Tuhan tetaplah Tuhan, walaupun manusia menolak dia sebagai Tuhan. Allah tetap hadir, walaupun manusia mungkin tidak melihat Allah hadir di sana. Hanya karena kita tidak melihatnya, bukan berarti dia tidak ada. Allah tetap ada, walaupun mungkin Maria sedang bergumul untuk mengerti tentang siapakah itu Allah dan kehadirannya pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi menakjubkan ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada Maria. Kata-kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit, "Mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan "mengapa engkau menangis" ini penting untuk menjadi perenungan Maria. Dan saya percaya ini juga adalah satu perenungan yang sangat penting untuk kita hari ini. Mengapa engkau menangis? Maria menangis kenapa, saudara? Mungkin Maria telah merasa kehilangan orang yang dikasihi. Maria telah kehilangan jaminan. Maria telah kehilangan pengharapannya. Tapi menarik kemudian, Yesus memberikan pertanyaan kedua yang mengandung pengertian kebenaran yang sering kali itu harus diingatkan kepada kita hari ini. Mengerti siapakah itu Tuhan. Saudara perhatikan, siapakah yang engkau cari? Bukan pertanyaannya apa yang engkau cari, tapi siapakah yang engkau cari. Saudara sudah mulai menangkap maksudnya? Dan inilah kegagalan kita seringkali mengikut Tuhan. Seringkali kita terus bertanya kepada Tuhan, apa? Ini berbicara tentang benda, ini berbicara berkat-berkat. Tapi kita seringkali lupa bertanya, siapa? Itu merujuk kepada pribadi Kristus. Tuhan Yesus kembali mengingatkan Maria bahwa bukan pengejaran apa yang seharusnya engkau tanyakan Maria, atau engkau kejar Maria, tapi lihatlah siapa. Bukan apa yang kau cari. Maria Magdalena sedang mencari apa, bukan? Apa yang dia cari? Mayat. Dia mencari sesuatu. Tetapi Yesus menunjuk kepada seseorang yang sudah hidup. Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus Kristus diajukan kepada Maria Magdalena di taman itu pagi-pagi benar, menunjukkan satu hal tentang sebuah makna yang dalam kepada Maria. Tapi saudara coba renungkan, bukankah Yesus itu awalnya menentang air mata dari seorang wanita? Masihkah saudara ingat ketika Yesus berkata kepada perempuan Yerusalem, "Jangan menangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Tapi kenapa saudara? Sekarang yang Yesus menentang air mata atau bahkan dia terkesan itu membenci wanita yang menangis, kok sekarang ya seperti ya kita lihat, kok sekarang Yesus itu berkata, "Mengapa kau menangis?"
Tadinya menentang kalau wanita itu menangis, sekarang seperti dalam tanda kutip mengatakan, mengapa engkau menangis? Seperti setuju dalam tangisan-tangisan itu. Setuju bukan berarti setuju terhadap apa yang digumulkan oleh Maria, tetapi setuju dengan pertanyaan itu. Mengapa engkau menangis? Saudara, di dalam bagian itu kita lihat Yesus sedang masuk ke dalam pergumulan air mata Maria Magdalena saat itu. Yesus sedang mau masuk ke dalam pengertian, menyadari, memahami apa pergumulan Maria saat itu. Saudara, Maria adalah orang yang betul-betul mengasihi Yesus, penuh kesedihan saat itu. Saudara, tetapi bukankah kesedihan tangisan itu kesedihan yang sebetulnya tidak perlu berlarut-larut dialami oleh Maria? Kenapa? Karena dia sedang menangisi makam yang kosong, bukan? Dia sedang menangisi mana mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus mau mengatakan semua telah berubah. Dia sudah bangkit. Menyangka itu penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lagi-lagi Maria belum mengerti siapa yang berbicara dengan dia. Dia menganggap itu penunggu taman, saudara. Dan itulah yang terjadi. Di dalam bagian itu kita lihat kesedihan menutupi pemahaman, pengenalan dia akan Yesus. Saudara, jawaban atas kebutuhan terdalam kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang. Sekali lagi, jawaban terdalam dalam kebutuhan kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang, Tuhan Yesus. Itu sebabnya pertanyaan ini begitu sangat penting. Siapakah yang engkau cari? Bukan apa yang engkau cari. Tetapi pertanyaan sekaligus penghiburan bagi Maria Magdalena, bukan? Ketika Maria Magdalena itu disampaikan satu pertanyaan, siapa yang engkau cari? Tuhan Yesus seperti mau mengatakan kepada Maria. Yesus ingin berkata kepada Maria, siapa yang engkau cari, Maria? Aku sudah bangkit. Tidak usah bersedih lagi, Maria. Aku masih bersama-samamu. Yesus sedang menunjukkan satu pribadi yang setia kepada Maria, mendampingi Maria. Di dalam kesetiaan Maria mengikuti Yesus. Yesus tidak mengatakan tentang berkat-berkat. Yesus tidak mengatakan tentang sesuatu. Yesus tidak mengatakan tentang apa. Tetapi seorang pribadi. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, Luther mengatakan bahwa kebangkitan Kristus ini berhubungan dengan pribadi, bukan berkat-berkat. Luther mengatakan bahwa dia tidak mau memikirkan kebangkitan yang tidak berhubungan dengan dirinya. Luther mau membawa pengertian orang-orang Kristen bagaimana kita mengerti tentang siapakah itu yang sudah bangkit, bukan berkat-berkatnya. Kebangkitan bukan sekedar berita objek, namun juga bersifat pribadi. Dan itu berarti berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Karena ini berbicara pribadi. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat bagian ini, dikatakan di dalam bagian itu, saudara, kemenangan atas kuasa kematian itu telah memberikan satu pengharapan kepada Maria. Di dalam pergumulan Maria mengerti tentang siapakah itu Tuhan yang sedang ada di sampingnya. Yesus itu sedang memberikan satu pertanyaan, siapa yang engkau cari, Maria? Seperti Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Maria, Maria, aku sini sudah bangkit. Tidak usah sedih lagi. Tapi Maria masih saja bergumul mengerti Tuhan. Maka Tuhan pun memberikan satu anugerahnya sekali lagi. Dia menjawab pergumulan Maria. Dia masuk ke dalam pergumulan yang terdalam Maria mengerti Tuhannya. Ayat yang ke-16, saudara. Kata Yesus kepadanya, Maria. Saudara-saudara sekalian, ini seperti mau mengatakan seorang anak yang belum kenal siapa orang yang di depannya itu misalnya, padahal itu papanya. Dia seperti mau mengatakan, nah, aku ini papamu. Nah, aku ini ibumu, dan seterusnya. Ada satu pengenalan secara personal, saudara.
Ada satu pendekatan secara personal yang Tuhan Yesus lakukan. Dia deal terhadap pergumulan personal seseorang. Bukankah Tuhan Yesus juga yang sama? Itu adalah Tuhan yang juga seringkali juga deal secara personal dengan orang-orang yang bergumul belajar mengerti Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ketika Yesus berbicara tentang Maria, sebutan Maria oleh Tuhan Yesus menyadarkan Maria bahwa dialah Yesus. Kata Maria, kata personal itu telah mengubah cara pandang Maria. Ketika Yesus mengatakan Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Saudara, di dalam bahasa Ibrani itu ternyata ada 3 tingkatan mengerti tentang golongan guru, saudara. Ada kata Rab. Rab itu adalah pengertian guru secara level yang sama. Kemudian ada kata Rabi. Rabi itu adalah satu golongan yang sedikit satu tingkat di atas dia, lalu dia hormati. Tapi kata Rabuni itu level yang paling tinggi, saudara, paling agung. Itu sebabnya Maria mengatakan Rabuni. Rabuni itu menunjukkan ada satu level yang terhormat, paling tinggi di sana, yang dia sampaikan kepada Yesus ketika Yesus berkata Maria. Saudara, apa yang kita bisa renungkan ketika Yesus berbicara Maria di sana? Maka kita akan mengingat kembali Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal Maria. Saudara-saudara sekalian, panggilan kata Maria, Yesus memanggil namanya, menyampaikan banyak hal kepada Maria. Yesus seperti mau mengatakan kepada Maria, Maria, aku di sini. Maria, aku masih bersamamu. Bukankah ini adalah satu sapaan yang begitu sangat agung dari seorang gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya? Tuhan memanggil setiap orang berdasarkan pribadi-pribadinya. Tuhan memanggil saudara dan saya berdasarkan pribadi-pribadi kita. Dan gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dia tahu namanya. Fakta ini penting, saudara. Kematian itu tidak menghancurkan kepribadian manusia. Bahkan kematian Kristus itu tidak menghancurkan pengenalan secara pribadi Tuhan kepada umatnya. Tuhan memanggil kita secara pribadi agar kita percaya fakta kebangkitan yang objektif pribadi Kristus itu sendiri. Tuhan memanggil Maria, dan Maria langsung teringat akan suara Tuhan dan langsung mengerti. Dia berkata Rabuni. Ini adalah gelar yang paling tinggi, paling terhormat di dalam tradisi orang-orang Yahudi bahasa Ibrani itu. Dan saudara-saudara sekalian, kita lihat kenapakah kemudian itu betul-betul penting dalam kehidupan Maria setelah Maria bertemu dengan Tuhan. Lalu apa respon Maria di sana? Ayat 17, saudara. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara sekalian, sukacita Maria itu kemudian membuatnya berespon, ingin memegang Tuhan Yesus. Sukacita yang besar, Maria ingin memegang Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyentuh aku, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, apa yang kita bisa renungkan di dalam arti jangan memegang aku? Inilah yang seringkali yang membuat kita juga memahami ketika kita bersukacita. Tetapi apakah sukacita kita itu didasari oleh teologi yang benar? Apakah sukacita kita itu didasari juga dibangun oleh teologi yang betul-betul benar? Atau kita sedang membangun teologi kita sendiri-sendiri? Jangan memanipulasi keadaan lalu membuat teologi sendiri. Oh, ini sukacitaku. Itulah sebabnya tidak sedikit orang Kristen hari ini, saudara,
menghidupi yang namanya sukacita mengikut Tuhan itu, tetapi tidak sedikit yang dengan teologi yang salah. Oh, percaya Yesus itu pasti kita akan kaya, pasti kita akan makmur, tidak lagi sakit, tidak lagi ada pergumulan. Mengikut Yesus itu bersukacita terus. Kalau engkau sakit, engkau kurang iman, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang mau dikatakan. Jangan membangun teologi sendiri. Jangan memanipulasi keadaan, mau memegang aku dengan sukacitamu. Saudara, Yesus mau mengatakan kepada Maria, jangan menyentuh, jangan memegang aku. Saudara, emangnya tidak boleh dipegang? Ini juga pertanyaan penting kan? Bukan itu sebetulnya yang dimaksud, tidak boleh menyentuh. Karena kemudian kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 9 pun juga, Yesus itu memberikan dirinya untuk disentuh setelah kebangkitan oleh para murid. Tapi apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara? Di sini digunakan kata perintah bentuk present yang disertai kata tidak. Dalam bahasa Yunani kata kerja menyentuh adalah satu kata perintah bentuk present. Dan saudara lihatlah artinya yang sebenarnya di sana dalam bahasa asli yang digunakan, berhentilah menyentuh aku, jangan menyentuh aku. Atau di dalam kata yang lain, jangan berpegang erat-erat kepada aku, jangan menahan aku. Itu lebih tepatnya barangkali kalau kita telusuri bahasa berbagai tafsiran yang ada. Jangan menyentuh aku, jangan menghalangi aku, jangan memegang erat-erat. Maria Magdalena bukanlah dilarang untuk menyentuh, saudara, tapi dilarang untuk menahan Yesus di sana. Kadang-kadang inilah bentuk keegoisan yang kita juga bisa lihat dari manusia. Bahkan keegoisan dia membangun sukacitanya sendiri-sendiri. Keegoisan yang membangun teologinya sendiri-sendiri. Sukacita dibangun berdampak di dalam kehidupan menurut kehendak, menurut pemahamannya dia sendiri. Itu sebabnya Yesus mengingatkan dia, jangan menahan aku, jangan memegang aku. Saudara-saudara sekalian, tapi menarik kemudian kita renungkan di dalam bagian berikutnya. Dikatakan sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bukan berarti di sana Yesus itu artinya aku belum pergi kepada Bapa tidak merujuk ke belakang begitu ya, saat kematian, kebangkitan Kristus, tetapi merujuk ke depan, saudara, saat kenaikannya ke surga. Ini jelas terlihat kalau kita membaca misalnya ayat 7b, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini merujuk kepada kenaikan Kristus ke surga maksudnya. Nah, saudara lihat di sana, karena kata bahasa Inggris ascent itu kenaikan ya, kenaikan ke surga. Dan kita kenal itu Ascension Day, itu hari kenaikan Kristus ke surga. Saudara, kita lihat bagian ini di dalam arti Maria itu diberikan satu pengertian kembali setelah ia mengalami sukacita. Tapi jangan bangun sukacitamu itu dengan pengertianmu sendiri, Maria. Jangan tahan aku, jangan memegang aku, jangan menyentuh aku dengan teologimu sendiri. Tapi aku belum pergi, ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berpuas dengan kerohanian kita saat ini, tetapi kita terus mau datang kepada Tuhan, melawan spirit keegoisan kita, melawan spirit maunya kita sendiri. Dan itulah sebetulnya seringkali yang kita hidupi, bukan? Kita menjadi orang Kristen, bahkan kita sekarang menikmati sukacita kebangkitan Kristus, tapi seringkali kita hidupi di dalam teologi kita masing-masing yang tanpa didasari oleh pengertian firman yang benar. Saudara, menarik untuk kita lihat selanjutnya di sana dikatakan ada panggilan pengutusan, saudara. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada satu panggilan pengutusan untuk tidak egois, untuk tidak hanya menyimpan kebenaran itu untuk diri sendiri, tapi pergi katakan kepada saudara-saudaraku, orang-orang yang percaya kepadaku, orang-orang yang menantikan kebangkitan itu, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus itu, katakan kepada mereka. Dan menarik, saudara, kalau kita lihat Yesus menyamakan diri dengan orang percaya. Dari mana kita tahu? Saudara, coba lihat. Dikatakan di dalam bagian itu bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Itu berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan gereja, menyamakan dirinya dengan orang percaya. Masih ingat ketika Rut mengatakan kepada Naomi, aku akan mengikut engkau. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Apa yang kita telusuri, apa yang kita bisa renungkan ketika Rut mengatakan itu kepada Naomi? Rut menyamakan dirinya dengan umat Allah. Dia orang Moab, tapi dia orang kafir, saudara, tapi dia menyamakan dirinya dengan Allah. Rut pasal 1 ayat 16. Kata yang sama muncul. Bapamu lah Bapakku, Allahmu lah Allahku, Allahku lah Allahmu. Itu berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan gereja. Bahkan di saat-saat kebangkitan Kristus itu ada satu pengutusan kepada Maria, bahwa sampaikanlah ini kepada saudara-saudaraku. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Maria kemudian pergi mengatakan kepada para murid, aku telah melihat dia. Dia bersaksi akan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara sekalian, maka apa yang menjadi perenungan kita hari ini? Paskah semestinya memberikan kita sebuah perubahan yang besar dalam hidup kita. Paskah meluruskan kembali pemahaman-pemahaman teologi kita yang mungkin salah selama ini. Paskah juga menghapuskan air mata kesedihan yang kosong, yang tanpa pengharapan itu. Tapi coba kita telusuri, mengapa Maria itu menangis? Mengapa Maria menangis? Bukankah Tuhan sudah bangkit? Saudara, sekali lagi, kesedihan yang mendalam dan begitu menguasai seringkali membuat hati dan pikiran kita itu tertutup sehingga kita tidak mengenal Yesus. Ketika kita bersedih, ketika kita penuh dengan pergumulan, saudara, kesedihan yang mendalam terkadang menguasai kita dan membuat kita kehilangan pandangan yang benar lagi mengenali Yesus. Tidak sedikit, saudara, di zaman ini orang-orang Kristen mulai kehilangan pengharapan karena melihat keadaan ekonomi yang memburuk, karena melihat pergumulan keluarga yang tidak membaik-baik, karena melihat pergumulan anak dan orang tua, melihat pekerjaan dan sebagainya yang sepertinya tidak ada pengharapan. Akhirnya dia kehilangan pengharapan, kehilangan pemahaman pengenalan yang benar akan Allah dalam hidupnya. Saudara sekalian, pergumulan, kesedihan, bahkan maut itu bukanlah akhir. Kita tahu kebangkitan Kristus itu telah memberikan satu jawaban yang pasti akan kematian yang sudah diakhiri dengan kebangkitan. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kesedihan itu datang dalam hidup kita, kenapa Maria itu menangis? Karena dia merasa jaminannya sudah tidak ada lagi. Karena dia merasa orang yang dikasihi itu sudah tidak ada lagi. Karena dia merasa pengharapannya sudah tidak ada lagi. Padahal Allah tidak kemana-mana. Allah tetap ada bersama dengan Maria. Dan bukankah itu juga menjadi pergumulan kita bersama hari ini? Terkadang kesedihan itu membuat kita tuh kehilangan pengharapan. Terkadang kesedihan itu membuat kita tuh kehilangan jaminan. Terkadang membuat kita tuh kehilangan orang yang kita kasihi. Mana lagi Tuhan yang kita kasih sekarang sudah tidak ada. Tapi jawaban Yesus, panggilan Yesus kepada Maria ketika dia mengatakan Maria. Yesus seperti mau mengatakan, Maria, aku masih di sini. Maria, aku masih bersama-samamu. Maria, jangan bersedih lagi. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini adalah satu sukacita hari ini? Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita lihat kembali Yesus yang sudah bangkit itu memberikan kita satu sukacita, bahwa pergumulan kita selama ini, kesedihan kita yang selama ini, kekalutan jiwa kita selama ini, hati yang begitu pahit selama ini, bahkan kesedihan yang melanda kita sehingga kita kehilangan sukacita mengikut Tuhan hari ini, itu sudah dijawab oleh Tuhan. Dia menyebutkan nama kita masing-masing di dalam hati kita. Bukankah itu akan menyentuh kita bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita? Mengapa kita harus terus menangis? Kenapa kita harus menangis? Karena jaminan itu sudah tidak ada. Tuhan jawab, jaminanmu ada. Jaminanmu hidup kekal sudah diberikan. Dan itu sudah terbukti. Aku sudah bangkit. Apakah kita menangis karena
kita kehilangan pengharapan, orang yang kita harapkan itu sudah tidak ada. Yesus mengatakan, di dalam hati kita berkata, di dalam hati kita memanggil nama kita masing-masing. Dia mengatakan, aku sudah bangkit. Pengharapanmu itu tidak sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin ada kesedihan hari ini, kalau kita mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu, bahkan mungkin ada dosa-dosa pribadi yang terus menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Ada pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa kita bisa menang melawan dosa-dosa pribadi kita. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa ada sukacita di dalam kesedihan itu. Kenapa? Tuhan sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Itu sebabnya saudara, Kristus sudah bangkit. Manusia lama kita telah mati bersama kematian Kristus. Manusia baru kita dimulai bersama kebangkitan Kristus. Dan kita dilahirkan kepada hidup yang penuh pengharapan. Tangisan yang paling mengerikan ketika kita tidak lagi menangisi dosa-dosa kita. Tapi percayalah, hari ini Kristus sudah bangkit. Ia berbicara dan memanggil nama kita masing-masing di dalam lubuk hati kita paling dalam, dan memberikan kita satu pengharapan. Apa yang engkau tangisi, sudah berhentilah menangis. Pengharapanmu ada. Jaminan hidupmu ada untuk hidup kekal. Aku tidak kemana-mana. Aku masih bersama-samamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami tahu Tuhan, kami lemah. Kami tahu Tuhan, kami tak berdaya. Bahkan mungkin tidak sanggup lagi melewati hidup ini. Karena begitu banyaknya pergumulan-pergumulan dan kesedihan hidup kami. Secara manusia mungkin kami seperti mengangkat tangan dan seperti menyerah dengan keadaan ini. Kami mungkin sedang bergumul dengan keluarga kami. Kami mungkin bergumul dengan pekerjaan kami. Kami mungkin bergumul dengan anak-anak kami. Kami mungkin bergumul dengan relasi suami istri kami. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini firman-Mu telah datang dan menghapuskan air mata kami. Mengapa engkau menangis? Jangan menangis lagi. Karena sukacita telah diberikan kepadamu. Tuhan, biarlah kebenaran ini terus tertanam dalam hati kami. Agar kami tidak lagi berlarut-larut dalam kesedihan kami. Tapi kami boleh bersukacita. Berdiri tegak dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu Yesus sudah bangkit. Tuhan, hapuskanlah air mata kami. Hapuskanlah kesedihan kami. Bawalah kami untuk memandang kepada salib Kristus dan melihat kubur yang sudah kosong itu. Dia sudah bangkit. Pengharapan kami tidak sia-sia. Persiapkan kami Tuhan untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah sukacita bersekutu dengan Kristus selama-lamanya. Biarlah di hari Paskah ini Tuhan, Engkau memberikan kami keberanian baru. Engkau memberikan kami sukacita yang baru. Engkau memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Kristus. Melewati hidup ini selanjutnya. Menapaki langkah-langkah hidup kami hari-hari yang mendatang. Biarlah Engkau kuatkan kami Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Kristus. Ada kemenangan di dalam kuasa kebangkitannya. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, yang mungkin selama ini masih meragukan akan Kristus, yang mungkin kami sedang membangun teologi kami masing-masing mengenal Yesus. Tapi biarlah kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh tunduk kepada firman-Mu dan belajar untuk berpengharapan sekali lagi di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah tahun ini
kami kembali boleh kuat. Biarlah kami boleh kembali bersuka cita di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.